Gimana caranya seorang manajer berlatih untuk merekrut karyawan baru? Nah, ternyata teman-teman ya, meskipun rekrutmen seringkali adalah tanggung jawab dari HR, tapi bagaimanapun karena para manajer adalah user yang sebenarnya, maka perlu belajar loh cara merekrut karyawan. Minimal-minimal kita belajar yang namanya proses menginterview. Nah, sebenarnya nggak terlalu rumit sih ya, karena sebenarnya kalau kita bicara rekrutmen untuk memastikan karyawan itu punya kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, selaras gitu ya. Nah, kita sebenarnya lebih banyak fokus bicara soal apakah memang skill yang dibutuhkan untuk bekerja itu ada di karyawan itu, dan apakah secara chemistry dapat nggak nih dengan posisi dan juga dengan tim kita. Nah, caranya gimana? Ada satu metode interview yang cukup simple, namanya adalah STAR interview. Ini interview yang berasal dari tradisi behavioral event interview ya. Intinya kita tuh punya keyakinan bahwa past behavior predicts future behavior. Perilaku seseorang di masa lalu itu bisa dipakai buat memprediksi perilaku dia di masa depan. Maka dari itu kita perlu bertanya ya, apa sih pengalaman di masa lalu yang pernah dilakukan oleh calon karyawan kita ini yang kira-kira bisa digunakan untuk memprediksi kinerja dia di masa depan pada saat kita rekrut. Nah, apa basisnya? Basisnya adalah standar kompetensi. Biasanya kita perlu tahu tuh ya, posisi-posisi yang mau kita cari orangnya, kompetensinya apa saja. Lalu kita coba cari evidence-nya. Kita tanya, apakah dia punya pengalaman-pengalaman konkret yang membuktikan bahwa dia memang bisa perform di dalam kompetensi tersebut. Nah, yang teknikal sih agak gampang, yang agak challenging biasanya adalah kompetensi terkait dengan soft skill. Misalnya ya, ada kompetensi achievement orientation. Nah, ini bisa dibutuhkan oleh teman-teman di sales ya, orientasi untuk mencapai tujuan. Gimana cara nanyanya? Kita tanya, apakah dia pernah punya pengalaman memasang target sendiri dan mencapainya. Nah, meskipun target kadang-kadang dikasih sama organisasi, tapi orang yang punya achievement orientation tinggi biasanya akan punya target pribadi tuh. Oke, company kasih saya sekian, saya sendiri punya target sekian. Nah, kalau dia bisa cerita itu secara konkret, maka kita bisa memprediksi bahwa kemungkinan dia akan bisa menunjukkan kinerja itu di masa depan.